Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Del Azharoh. Nah, sekarang pada pembahasan video kali ini kita sudah sampai nih di materi bab 12, yaitu tentang manajemen user group pada administrasi sistem jaringan. Nah, kalian penasaran nggak sih apa saja yang akan kita bahas untuk materi bab 12 ini? Oke, langsung saja di sini ada poin-poin penting yang akan kita bahas untuk video kedepannya. Yang pertama ini tuh kita akan belajar mengenai konfigurasi boot order, lalu bagaimana cara kita membuat user dengan perintah add user, lalu ada juga option pada user add, dan bagaimana caranya kita bisa membuat grup dan menambahkan user ke dalam grup gitu. Setelah itu juga kita akan belajar mengenai menghapus user dan grup gitu. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai konfigurasi boot order. Nah, kalian kalau kita ingat-ingat lagi nih, kita putar waktu di video sebelumnya, di bab 11. Kita kan pernah menginstal Vim ya. Vim ini tuh kan kita gunakan untuk bisa membuat, mengedit, dan melihat suatu file. Nah, pada saat kita menginstal Vim, kita kan diharuskan memasukkan file ISO atau DVD or CD-nya ke dalam Debian desktopnya teman-teman, agar kita bisa menginstal Vim. Nah, kemudian saat kita sudah selesai mengedit file, lalu kita ingin mematikan Debian desktopnya, kemudian saya ingin menjalankan lagi Debian desktopnya. Nah, kemudian ketika saat ingin menjalankan Debian desktopnya kembali, maka dia akan menampilkan tampilan installer menu seperti ini teman-teman. Nah, kalau kalian melihat tampilan ini lagi, jangan panik ya, ini tuh bukan berarti Debian kalian itu hilang atau terhapus. Nah, hal ini terjadi karena sistem masih membaca file installer Debian yang tersimpan di dalam DVD atau file ISO-nya. Seperti tadi saat kita penginstalan Vim, kita kan diharuskan memasukkan Debian file ISO-nya. Nah, jadi saat komputer ini tuh dinyalakan ulang, nah dia akan secara otomatis melakukan booting kembali dari DVD tersebut. Nah, inti masalahnya ada di urutan booting atau boot order, teman-teman. Nah, karena kita belum melepas media instalasinya ya, sistem mengira kita ingin mengulang proses instalasi dari awal. Makanya dia menampilkan menu installer seperti ini, teman-teman. Nah, jika sistem terhubung ke DVD, maka sistemnya akan diarahkan masuk ke menu install, teman-teman. Nah, berbeda jika sistemnya ini tuh diarahkan ke mode hard disk. Nah, barulah dia akan melakukan booting normal ke sistem operasi yang sudah kita pasang sebelumnya. Nah, lalu bagaimana nih solusinya supaya tampilannya itu tuh tidak masuk ke menu installer lagi, namun menampilkan booting saat kita login ke Debian Desktop seperti biasanya. Nah, langkah-langkahnya ini tuh cukup mudah. Kalian masuk ke VirtualBox-nya. Di sini saya akan coba start ya, teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, dia di sini juga menampilkan menu installer seperti ini, teman-teman. Lalu bagaimana nih caranya supaya tampilannya itu menampilkan booting seperti biasanya saat kita login ke Debian Desktop-nya? Caranya cukup simple. Di bagian jendela virtual machine-nya, di bagian kanan pojok bawah ya. Di sini kalian bisa melihat ada berbagai macam menu dan bentuk pilihan. Nah, di sini kalian pilih yang berbentuk bundar berwarna biru. Nah, di sini kita pilih yang ide nih teman-teman, yang bentuknya bundar bulat seperti kaset berbentuk lingkaran. Kita pastikan Debian-nya itu tidak terchecklist sehingga dia yang tadinya berwarna biru menjadi berwarna abu-abu. Nah, kemudian kita reset. Kita akan mereset, teman-teman. Coba kita reset. Dan kita tunggu supaya dia login. Nah, dia akan menampilkan tampilan seperti saat kita akan login ke Debian Desktop seperti biasanya. Seperti ini, teman-teman. Nah, kita tunggu sehingga dia akan membooting ulang. Nah, jadi teman-teman, setelah DVD-nya tadi kita sudah lepas, sehingga tadinya yang
yang tadinya bentuk bulat tuh, yang berbentuk bulat, yang tadinya berwarna biru menjadi abu-abu, itu tandanya DVD-nya sudah tidak terhubung, teman-teman. Nah, selepas kita melakukan reset ya atau menyalakan ulang, sehingga tadi seperti yang saya lakukan ya. Nah, pada Debian kalian masing-masing nih, kalian reset pada Debian kalian masing-masing. Nah, sekarang sistemnya ini tuh tidak akan lagi menampilkan menu instalasi seperti awal tadi, teman-teman, melainkan dia akan langsung masuk ke sistem Debian yang ada di harddisknya. Jadi ingat ya, kuncinya adalah melepas media instalasi setelah proses install selesai agar tidak terus-menerus kembali ke mode install. Nah, di sini saya sudah disuruh login, saya akan mencoba login ya, teman-teman. Kita memasukkan password seperti biasa. Ayo kita tunggu sebentar, di sini agak lama loadingnya. Nah, di sini saya udah masuk ke Debian desktopnya. Oke, segitu saja. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita membuat user dengan perintah add user. Oke, kita langsung saja masuk ke Debian terminalnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian terminalnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa membuat user baru di sistem operasi Debian menggunakan perintah add user. Nah, jadi teman-teman, di Linux ini tuh ada dua cara nih, dua cara umum agar kita bisa menambahkan user baru, yaitu user add dan add user. Namun yang pertama kita akan fokus terlebih dahulu nih pada add user, karena dia prosesnya ini tuh jauh lebih praktis dan otomatis. Jadi, alasan utama kita menggunakan add user adalah efisiensi. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, jadi saat kita menjalankan satu perintah ini, yaitu yang merupakan add user, nah, sistem akan secara otomatis melakukan beberapa hal sekaligus. Yang pertama, yaitu sistem akan langsung membuatkan direktori penyimpannya ini tuh di home gitu. Nah, lalu file konfigurasi dasarnya ini tuh scale dari /etc/scale itu otomatis disalin ke folder user tersebut. Nah, kemudian sistem memberikan ID user secara otomatis tanpa kita perlu mengaturnya secara manual. Nah, kemudian yang keempat juga usernya ini tuh dibuat dengan cara yang biasanya langsung mendapatkan shell-nya itu bin bash. Nah, yang mana tampilan bin bash ini tuh tampilannya lebih informatif, yaitu menampilkan informasi user dan hostname pada user kita gitu. Jadi dibandingkan bin sh, ini bin bash ini tuh lebih informatif gitu. Nah, langkah-langkahnya agar kita bisa membuat user dengan perintah add user ini tuh cukup gampang. Di sini kita masuk ke rootnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau kita nggak masuk ke rootnya, itu dia tidak akan mendapatkan izin teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk ke rootnya. Di sini kita ketikkan perintah add user. Nah, kemudian kalian tambahkan nama user yang ingin kalian gunakan. Terserah ya teman-teman. Di sini saya tambahkannya ini tuh Dela1 lah. Dela1 di sini kita enter. Nah, dia otomatis akan langsung memintakan password. Di sini passwordnya saya samakan saja supaya tidak gampang lupa. Oke, di sini kita suruh masukkan ulang password. Kita enter. Oke. Nah, di sini kita akan diminta mengisi deskripsi user. Nah, seperti nama di sini ya. Nah, jika kalian tidak memerlukan itu semua, bagian ini kita bisa lewati ya dengan kita klik enter saja. Oke, kita enter saja sampai kita menemukan is the information correct. Di sini kita pilih yang Y. Kita enter. Oke, sudah? Ya. Nah, setelah selesai, kita harus memastikan user yang kita buat ini tuh benar-benar sudah aktif. Caranya ini tuh kita ls/home. Kita enter. Oke, di sini dia sudah ada teman-teman. Dela1-nya sudah masuk ke home directory-nya. Lalu kita akan gunakan perintah tile /etc lalu /passwd. Nah, untuk kita bisa melihat detail user di bagian paling bawah ya. Di sini kita enter. Oke, di sini detail bagian bawahnya yang saya maksud itu di sini teman-teman ya. Dia di sini shell-nya ini tuh tertulis bin bash, bukan bin sh seperti pada Nagumo 1 ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba pindah ke user tersebut dengan perintah su
lalu Dela 1 gitu. Ini kita enter. Oke, di sini saya sudah masuk ke Sudela satunya. Nah, jika kita berpindah dari user biasa, kita akan diminta memasukkan password yang tadi dibuat. Nah, namun perlu diingat, jika kita pindah dari akun root, sistem tidak akan meminta password karena root memiliki jabatan tertinggi di sistem, teman-teman. Nah, perintah add user ini tuh sangat direkomendasikan bagi pemula maupun administrator karena kemudahannya dalam mengotomatisasi pembuatan directory home dan pengaturan password dalam satu rangkaian proses saja. Nah, lalu selanjutnya nih, jika sebelumnya kita sudah berhasil membuat user dengan perintah add user, sekarang kita giliran akan menggunakan perintah yang user add gitu. Nah, perintah user add ini itu adalah perintah di mana versi manualnya yang memberikan kontrol penuh kepada administrator, namun dia memiliki beberapa kelemahan jika dijalankan tanpa opsi tambahan. Oke, di sini saya exit dulu. Nah, oke teman-teman, di sini ketika saya secara default, bentar, saya masuk ke root terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya sudah masuk ke root. Jadi di sini secara default jika saya hanya mengetikkan user add terus di sini nama usernya gitu seperti ini. Nah, sistem tidak akan memberikan fasilitas lengkap teman-teman. Berbeda dengan add user, dia akan otomatis langsung dibuatkan ya. Nah, berbeda dengan perintah user add ini. Nah, pada user add folder di slice home-nya ini tuh tidak dibuatkan secara otomatis ya. Lalu juga sistemnya itu akan menggunakan shell-nya. Maksud saya tuh shell-nya itu dia akan menggunakan bin sh bukan bin bash ya, yang mana ini tuh tampilannya kurang informatif di bin sh ini dan kurang nyaman lah dibandingkan bin sh maksud saya bin bash. Oke, di sini karena saya sudah pernah membuat user dengan perintah user add tanpa opsi tambahan, kita coba langsung cek saja ya teman-teman. Nah, sorry aduh salah ketik pas WD, kita enter. Nah, di bagian bawah nih teman-teman, di sini saya sudah pernah membuat user dengan shell-nya itu bin bash ini Nagumo 1. Nah, jadi dia kan ketika saya meriksa di ls home-nya gitu kan, nah dia untuk Nagumo satunya ini tuh tidak tertera pada home directory teman-teman. Berbeda ketika saya menggunakan yang shell-nya itu bin bash, dia akan muncul semua nih di sini. Dia Nagumo satunya itu tidak tertera di home directory gitu. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan beberapa opsi tambahan agar Nagumo satunya ini tuh dia bisa tertera di home directory dan shell-nya ini tuh berubah menjadi bin bash gitu. Oh iya, untuk user add ini tuh juga ketika user yang dibuat ini tuh belum memiliki password, nah sehingga kita bisa mengaturnya secara terpisah. Nah, kalau kita pakai yang add user kan kita akan pakai langsung disuruh memasukkan password kan ya, seperti tadi. Nah, kalau kita pakai yang add user, maksud saya yang user add, penggunanya itu harus membuat secara manual gitu, mengetik secara manual. Nah, oke, kita langsung saja mempraktekkan cara membuat user dengan perintah user add. Nah, di sini kita akan mengetikkan terlebih dahulu user add min help. Kita enter. Oke, di sini kita akan menggunakan opsi tambahan min m dan juga min s. Ya, dimana min m ini tuh dia digunakan untuk create the user home directory. Ini tuh supaya nama usernya itu tertera pada home directory tadi teman-teman. Nah, seperti tadi kan Nagumo satunya itu tidak tertera ya, sedangkan yang lainnya itu ada. Nah, kita juga akan menggunakan yang tambahan opsi min s, dia untuk login shell of the new account. Nah, di sini kita langsung saja membuat user dengan user add. Kita user add kita gunakan opsi min m dan juga min s. Nah, di sini karena kita ingin shell-nya ini tuh menjadi bin bash bukan bin sh, kita ketikkan bin bash. Nah, barulah kita memasukkan nama user yang kita inginkan. Di sini saya gunakan Nagumo 2 lah ya. Nagumo 2 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi
opsi tambahan min M dan min S ini tuh dia sebenarnya memiliki fungsinya masing-masing, yaitu dia untuk opsi min M ini tuh digunakan untuk memerintahkan sistem membuatkan directory home secara otomatis, dan juga untuk opsi min S ini tuh dia digunakan untuk mendefinisikan shell-nya agar tampilan terminalnya itu lebih informatif ya, menampilkan nama user dan hostname-nya gitu, tidak hanya menampilkan simbol saja. Oke, jadi di sini setelah usernya dibuat dengan opsi seperti ini ya, akun tersebut tetap belum bisa kita gunakan untuk login ya, karena kita belum memiliki password ya. Jadi kita harus menjalankan perintah passwd Nagumo 2 user yang kalian buat barusan. Kita enter. Nah, disinilah barulah kita diminta untuk memasukkan password. Di sini saya juga samakan biar nggak lupa. Oke, di sini passwordnya udah sukses dibuat. Nah, untuk memastikan konfigurasinya kita berhasil, kita bisa cek folder dengan ls/home. Gitu. Enter. Nah, di sini dia sudah terdapat nih Nagumo 2-nya di sini karena tadi kita sudah menambahkan opsi min M. Nah, kita juga bisa mengecek di file etc-nya ya. Misalnya kita perintah cat/etc/passwd gitu. Kita bisa enter. Oke, di sini untuk Nagumo 2 juga dia shell-nya sudah binbase teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk nih ke akun tersebut, yaitu Nagumo 2-nya dengan perintah su Nagumo 2. Oke, kita enter. Nah, di sini jika kita pindah dari akun root ya, kita bisa langsung masuk tanpa password ya. Tapi jika dari user lain, passwordnya itu akan tetap diminta. Nah, jadi semisal nih teman-teman, kita ada di root, lalu kita ingin masuk ke user lain, itu kita tidak perlu memasukkan password seperti ini teman-teman. Nah, berbeda jika kita dari user lain ingin masuk dari user A ke user B gitu. Kita diperlukan memasukkan password. Nah, kenapa? Karena root ini tuh kedudukannya lebih tinggi, teman-teman. Jadi, untuk pembahasan lebih singkatnya seperti itu. Oke, teman-teman. Sekarang kita langsung lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai membuat grup. Nah, kita langsung saja masuk ke terminal Debian desktop-nya ya. Oke, jadi di sini kita kan sekarang sudah masuk ke pembahasan mengenai pembuatan grup nih. Nah, secara sederhana, grup ini tuh berfungsi untuk mengelompokkan beberapa user. Nah, mengapa ini penting? Nah, semisal nih, bayangkan saya memiliki user 1 sampai user 3 nih. Jadi user 1, 2, dan 3. Nah, kemudian saya ini tuh ingin memberikan akses atau izin atau permission yang sama kepada mereka bertiga. Nah, lalu tanpa grup, saya harus melakukan konfigurasi satu persatu sebanyak 3 kali. Nah, kalau kayak gitu kan memakan banyak waktu yang lama ya, dan juga sedikit rumit, karena kita harus melakukan konfigurasi sebanyak 3 kali. Nah, tapi dengan adanya grup ini, saya ini tuh cukup memasukkan mereka ke dalam satu kelompok dan menerapkan konfigurasinya sekali saja pada grup tersebut. Grup yang berisi user 1, 2, dan 3 itu, teman-teman. Nah, sebelum saya membuat grup baru ya, saya biasanya mengecek dulu daftar grup yang ada dengan perintahnya ini tuh seperti ini, teman-teman. Cat lalu spasi slice etc dan slice group. Kalian harus memastikan penulisannya ini tuh seperti ini ya teman-teman, karena kalau nanti kalian sedikit typo ini tuh dia akan menghasilkan error. Jadi setelah sudah kita enter, oke, jadi di sini dia di bagian bawah, di sini ada terdapat banyak grup-grup yang sudah saya buat. Nah, di sini kita bisa melihat user-user yang sudah ada, yang sebelumnya sudah saya buat ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, secara default ya, saat kita membuat suatu user, nah maka sistemnya ini tuh secara otomatis akan membuatkan grup dengan nama yang sama persis dengan user tersebut. Seperti di sini saya memiliki user Dela misalnya. Nah, maka sistemnya akan secara otomatis membuatkan grup dengan nama Dela yang sama dengan user yang saya buat
saat awal instalasi teman-teman, atau saat saya membuat user di terminal gitu. Nah, kemudian untuk membuat grup yang baru, nah saya harus masuk sebagai root terlebih dahulu teman-teman, dengan menggunakan perintah sumin. Lalu jika sudah kita enter, kita masukkan password root, kita enter. Oke, di sini saya sudah masuk sebagai root ya. Lalu kita mengetikkan perintah group add ya. Group add, setelah itu nama grup yang ingin kalian pakai. Misal di sini saya pakainya grup 1 gitu. Gini. Lalu jika sudah saya enter, nah, kemudian saya akan mengeceknya lagi di cat /etc /group. Sudah enter. Oke, jadi dia di sini untuk nama grup 1 tadi sudah berhasil kita buat teman-teman. Nah, kemudian saya ingin membuat satu grup lagi nih. Semisal kita pakainya group add. Lalu untuk nama grupnya ini tuh grup 2 gitu. Nah, kita enter. Oke, kita cek lagi apakah sudah muncul untuk grup 2-nya. Kita enter. Oke, jadi dia di sini untuk grup 2 juga sudah ada ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung saja lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai menambahkan user ke grup. Oke, jadi pada di sini saya sudah masuk ke terminal Debian desktopnya. Nah, lalu bagaimana nih cara kita ingin menambahkan suatu user untuk dimasukkan ke dalam suatu grup? Nah, semisal di sini saya ingin memasukkan user Nagumo 1 ke dalam grup, yaitu grup 1 ya. Di sini saya tadi sudah membuat grup 1-nya dan juga grup 2. Nah, di sini saya ingin memasukkan user Nagumo 1 ke dalam grup 1. Itu bagaimana caranya? Di sini saya akan mengecek terlebih dahulu nih identitas dan grup dari user yang ingin saya masukkan. Perintahnya ini tuh seperti ini. ID lalu nama user yang ingin kalian lihat identitasnya. Semisal di sini saya maunya itu Nagumo 1. Lalu kita enter. Oke, jadi dia di sini untuk deskripsi grupsnya dia berada di Nagumo 1. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ketika kita membuat suatu user, maka sistemnya secara otomatis akan membuatkan grup dengan namanya itu sama dengan user yang kita gunakan gitu, atau kita tambahkan. Nah, kemudian saya akan mengecek satu persatu dari user-user yang sudah saya buat, tapi tidak semuanya ya, karena saya sudah terlanjur banyak membuat usernya. Di sini saya akan buat ID Delak 1. Oke, jadi di sini untuk grupnya juga berada di Delak 1. Dan kemudian saya ingin mengecek lagi untuk user Nagumo 2-nya. Nagumo 2, kita enter. Oke, jadi dia di sini untuk grupsnya juga berada di Nagumo 2, itu sama dengan nama usernya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk memodifikasi keanggotaan grup ya, semisal di sini grupsnya saya ingin diganti menjadi grup 1 gitu. Yang tadinya Nagumo 1 menjadi grup 1. Itu gimana caranya ya? Nah, kita akan memodifikasinya dengan menggunakan perintah user mod seperti ini ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ragu mengenai opsi apa saja yang tersedia pada perintah user mod ini, kita bisa mengetikkan user mod spasi min help. Setelah itu kita enter. Nah, di sini ada banyak sekali opsi-opsi pada user mod. Nah, dari sekian banyaknya opsi yang tersedia, kita akan fokus pada opsi yang min G ini teman-teman. Nah, yang mana opsi min G ini tuh tujuannya memang digunakan untuk menambahkan grup baru pada seorang user atau suatu user. Nah, semisal mari kita ambil contohnya ini tuh di sini. Misalnya saya ketikkan itu user mod lalu min G. Ingat ya teman-teman, pakainya G yang kapital. Soalnya di sini dia ada yang G kecil dan juga G besar. Kita pakainya yang huruf G besar. Setelah kita spasi dan kemudian kita tambahkan nama grup yang tadi kita inginkan. Semisal tadi saya di sini grup 1. Nah, barulah kita memasukkan user mana yang ingin kita masukkan ke grup 1. Di sini saya pakai yang Nagumo 1. Nagumo 1. Oke, sudah.
Nah, jika sudah kita bisa enter. Oke, di sini kita coba lihat ID pada Nagumo satunya. Kita enter. Nah, maka di sini untuk grupsnya sudah berganti menjadi grup 1. Nah, namun teman-teman, ada satu hal nih yang perlu kita waspadai. Nah, semisal nih, jika saya ingin user Nagumo 1 ini tuh masuk ke grup lain tanpa keluar dari grup yang lama ya, penggunaan opsi min G saja ini tuh akan menyebabkan grup sebelumnya akan terhapus atau tertimpa oleh grup baru yang ditambahkan. Semisal di sini, saya coba ya ketikkan perintah usermod min G. Lalu saya ingin memasukkan user Nagumo 1 ini tuh ke grup 2 gitu. Grup 2 lalu Nagumo 1. Coba kita enter. Oke, kita coba lihat ID dari Nagumo 1. Kita enter. Nah, dia di sini untuk deskripsi grupnya ini tuh berubah teman-teman. Dari yang tadinya grup 1 dia berubah menjadi grup 2. Karena tadi saya memindahkan yang tadinya grup 1 ke grup 2. Nah, ini kan artinya dia tertimpa ya grup 1-nya. Artinya si Nagumo 1 ini tuh dia keluar dari grup 1 kemudian masuk ke grup 2. Nah, lalu saya kan pengennya Nagumo 1 ini tuh dia masuk ke grup dua-duanya, yaitu grup 1 dan grup 2. Ini tuh penggunaan min G saja tidak cukup. Nah, disinilah kita akan menggunakan tambahan opsi yang min A atau append gitu. Nah, kita harus menambahkan opsi min A yang berarti append atau menambahkan teman-teman. Nah, jadi perintah lengkapnya ini tuh kurang lebih seperti ini. Kita coba kasih spasi ya. Kita ketikkan command usermod min A lalu G. Kita tidak usah ketikkan min lagi karena di sini sudah diwakilkan oleh min A-nya. Kita spasi lalu nama grupnya grup 1. Karena tadi si Nagumo 1 sudah masuk ke grup 2, jadi saya ingin memasukkannya ke grup 1 gitu. Jika sudah, kita Nagumo 1. Oke, jika sudah kita bisa enter kita. Coba kita cek lagi ID dari Nagumo 1. Jadi dia di sini untuk grup 2-nya ini tuh tidak tertimpa oleh grup 1-nya teman-teman, karena tadi kita sudah menambahkan opsi min A ini. Nah, jadi dengan menggunakan perintah ini teman-teman ya, sebagai contohnya tadi jika user yang sudah berada di grup 2 dan saya ingin memasukkannya ke dalam grup 1. Nah, saya gunakan perintah tersebut, yaitu perintah yang ini teman-teman. Nah, dengan bantuan opsi min A ini, grup 2 tidak akan tertimpa sehingga user tersebut sekarang resmi menjadi anggota di kedua grup tersebut secara bersamaan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai menghapus user dan grup ya. Oke, di sini saya sudah masuk ke Debian terminal desktopnya. Di sini saya akan coba perbesar ya. Oke, setelah kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa membuat suatu user dan grup, kemudian menambahkan user ke dalam suatu grup. Nah, ada kalanya kita terdapat atau mendapati suatu akun yang terbengkalai. Nah, sehingga karena dia itu seperti ngepek-ngepeki lah ya gampangannya, kita ingin menghapus user tersebut. Lalu bagaimana caranya kita bisa menghapus user tersebut? Nah, kita bisa menggunakan perintah userdel min h gitu ya. Jadi untuk perintah userdel min h ini tuh dia digunakan untuk melihat opsi yang tersedia. Jadi di sini saya coba untuk melihat opsi yang tersedia terlebih dahulu. Oke, jadi dia di sini untuk opsi yang tersedia pada perintah userdel terdapat ada banyak ya, nggak terlalu banyak lah ketimbang dari yang tadi usermod. Dia untuk opsinya lebih sedikit dari yang usermod. Nah, jadi satu hal penting yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua ya, secara default ya untuk perintah userdel kemudian diikuti nama usernya, dia nantinya hanya akan menghapus akunnya saja, tetapi folder pada direktori /home-nya ini tuh tidak akan terhapus. Jadinya jika saya ingin menghapus
menghapus user sekaligus dengan seluruh data pada directory home-nya, saya perlu menambahkan opsi yang min-r ini teman-teman, yang berarti dia untuk meremove home directory and mail spool. Nah, kemudian sebelum saya lanjut ke tahap penghapusan usernya, saya biasanya akan mengecek isi dari directory home-nya terlebih dahulu teman-teman dengan perintah ls/home gitu. Kita enter. Oke, jadi dia di sini saya memiliki ketiga user yang masih aktif dan di sini saya akan mencoba menghapus user Dela 1 ini teman-teman. Nah, kemudian sebelum saya menghapusnya, saya ingin melihat daftar user pada perintah tile/etc/passwd. Itu enter. Oke, jadi dia di sini untuk Dela 1 juga masih ada. Di sini terteranya masih bin bash. Nah, kemudian saya ingin menghapus user Dela 1 ini. Nah, di sini ketika saya ketikkan perintah usermod lalu min r gitu kan, seperti ini, lalu diikuti nama user. Lalu diikuti nama user yang ingin kita hapus, Dela 1 seperti ini. Nah, kemudian kita enter. Sorry, tadi sepertinya ada sedikit kesalahan. Oh, oke. Tadi saya ada sedikit kesalahan karena di sini tadi saya ngetiknya user mode ya. Oke, kita ulang. Di sini kita ketikkan userdel lalu min r dan diikuti user yang ingin kita hapus. Nah, kemudian jika kita enter, nah dia terkadang akan menemukan error seperti ini teman-teman, not found seperti ini. Nah, solusinya adalah kita dengan menambahkan opsi min f ya. Tadi min f ini tuh mana ya? Nah, ini. Opsi min f atau for show ini. Nah, di sini kita coba ketik ulang userdel min rf gini, lalu Dela 1 gitu. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini dia maka terteranya untuk user Dela 1 does not exist ya. Nah, ini tuh artinya kita bisa menghapus user tersebut secara paksa beserta seluruh direktorinya untuk tambahan opsi min f ini teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa cek kembali pada directory home-nya, /home-nya. Kita enter. Nah, dia juga untuk Dela 1-nya sudah terhapus. Nah, coba kita cek yang pada detailnya. TC lalu passwd. Kita enter. Nah, dia di sini untuk Dela 1-nya juga sudah terhapus, teman-teman. Nah, terakhir kita akan membahas bagaimana caranya menghapus suatu grup. Nah, proses ini sebenarnya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kita menghapus suatu user. Nah, di sini kita cukup mengetikkan perintah group del seperti ini, lalu diikuti nama grup yang ingin kita hapus. Karena tadi kan saya sudah membuat grup 1 dan grup 2. Saya mencoba ingin menghapus grup 2, teman-teman. Grup 2. Lalu kita enter. Nah, segera setelah kita hapus, kita bisa memverifikasinya dengan mengetikkan tile/etc/group. Oke, enter. Oke, di sini saya tadi salah ya. Aduh, harusnya grow. Nah, di sini kita untuk memverifikasinya bisa mengetikkan perintah etc lalu group. Oke. Kita enter. Nah, di sini untuk grup 2 sudah terhapus teman-teman karena tadi saya menghapusnya yang grup 2. Jadi, seperti itu untuk kita bisa menghapus suatu grup ya dengan perintah grup del diikuti dengan nama grup yang ingin kita hapus. Nah, kemudian nih teman-teman, ada hal menarik yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengecek ID nama user atau user yang kalian sebelumnya merupakan anggota dari
grup tersebut yang baru saja kita hapus, nah, maka user itu akan otomatis keluar dari grup yang baru saja kita hapus, teman-teman. Nah, ini terjadi karena grup tersebut memang sudah benar-benar hilang dari sistem kita. Di sini coba kita cek ID pada Nagumo 1 ya, karena tadi saya memasukkan Nagumo 1 ini tuh ke grup 2. Kita enter. Nah, jadi dia di sini untuk grup 2 juga sudah keluar, tersisa hanya grup 1 yang masih ada, karena di sini grup satunya masih ada ya, teman-teman. Oke, jadi sekian untuk pembahasan materi pada video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan berbelit-belit dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.